Selamat siang. Ya, selamat datang kembali di rumah ini, di tempat ini Bapak Ibu. Welcome home, ya. Hari ini saya mau sharingkan dengan Bapak Ibu tentang bagaimana kita sebagai orang percaya yang hidup di masa akhir zaman. Karena Tuhan Yesus memberikan pesan secara khusus kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 24 dan pasal 25 itu adalah pesan khusus dari Tuhan Yesus untuk kehidupan dari setiap kita menghadapi akhir zaman Bapak Ibu. Saya terbeban menyampaikan ini karena memang dengan mata kepala saya sendiri saya menyaksikan Bapak Ibu di era apalagi setelah masuk pandemi, era digitalisasi yang begitu kuat, Bapak Ibu bisa dengan mudah berselancar di YouTube, Bapak Ibu di Google, berbagai macam informasi bisa Bapak Ibu dapatkan tentang dunia rohani sekalipun juga. Saya sendiri pernah melihat dan saya pernah melayani tahun kemarin di 2021 Bapak Ibu. Ada orang yang memang punya konsep pemahaman yang menurut saya itu agak aneh Bapak Ibu. Dan bukan agak lagi, itu aneh begitu ya. Dia menjual rumahnya, dia resign dari pekerjaannya karena pengajaran yang dia dengar. Sehingga dia memutuskan sekeluarga pindah. Hendak mengungsi atau apa ya namanya, mengasingkan diri gitu Bapak Ibu ke tempat yang asing, ke pedalaman. Saya sebut saja nama pulaunya, ke pedalaman Sumatera Bapak Ibu. Dan saya betul-betul melihat mereka sudah ngambil komitmen untuk pergi ke sana, sehingga saya diminta untuk bisa mengarahkan orang ini ke hal yang benarnya. Keluarga ini satu keluarga Bapak Ibu. Singkat cerita saya hanya bisa mengawal di awalnya saja. Dan berikutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang memang lebih memahami di area bidang itu Bapak Ibu tentang sekitar akhir zaman ini Bapak Ibu. Tapi saya jadi benar-benar pernah menyaksikan peristiwa-peristiwa yang seperti itu dan bukan cuma satu saja. Ada cukup banyak orang ternyata yang seperti itu Bapak Ibu. Karena menangkap pengajaran-pengajaran yang saya boleh bilang Alkitab gak pernah bicara hal yang seperti itu Bapak Ibu. Nah saya mau ajak Bapak Ibu lihat di pasal 24 dan 25 di kitab Matius ini. Ada dua pesan besar yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sana. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga menghadapi akhir zaman, menghadapi kedatangan Yesus kali yang kedua. Sikap berjaga-jaga, sikap mempersiapkan diri. Iya, itu adalah pesan yang pertama. Pesan yang kedua, sambil berjaga-jaga, sambil mempersiapkan diri, tetap kita punya tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Itu pesan besar kedua yang saya bisa pelajari, ditangkap dari pesan khusus dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman ini. Nah, kebanyakan Bapak Ibu terlena dengan bagian yang keduanya ini. Tentang bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan semua hal yang sudah dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Bukan dengan cara yang aneh seperti yang tadi saya kisahkan di awal. Dengan menjual harta bendanya, dengan resign dari pekerjaannya. Mungkin kalau yang punya toko Bapak Ibu dia jual tokonya. Bukan karena bangkrut usahanya, bukan. Tapi karena ada pengajaran yang seperti tadi. Dan mereka mulai nanti bercocok tanam di satu tempat pedalaman. Dan mereka akan hidup di sana dari hasil cocok tanam itu. Sambil menantikan Yesus datang kedua kalinya. Saya ajak Bapak Ibu lihat di Matius pasal 24 dulu ayat 46. Sebelum masuk ke apa yang akan saya sharingkan. Matius 24 ayat 46 berkata begini. Berbahagialah, diberkatilah artinya kata berbahagia itu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi diberkatilah orang yang bukan sedang menanti tapi sambil berdiam tanpa produktif apa-apa. Mengabaikan tugas tanggung jawabnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Mengerjakan tanggung jawabnya, artinya begitu. Ketika tuannya itu datang. Nah hari ini saya mau sharingkan dengan Bapak Ibu tentang bagian dari perumpamaan talenta. Kata talenta di sana bukanlah sama dengan talenta yang kita kenal dalam kosakata kita, yaitu tentang bakat dan kemampuan. Bakat dan kemampuan bagian dari talenta yang dimaksudkan di kitab Matius ini Bapak Ibu. Tapi bukan cuma sekedar itu. Talenta yang dimaksudkan di dalam perumpamaan talenta itu adalah sesuatu yang berharga, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan kepada kita anak-anaknya Bapak Ibu. Itu bisa berupa kesehatan kita, karena itu adalah hal yang berharga. Itu adalah keluarganya kita. Itu adalah hal yang berharga. Itu adalah kehidupannya kita. Pekerjaannya kita. Pelayanannya kita. Keuangan, harta milik yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Dan masih banyak hal yang lain Bapak Ibu
yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu yang dimaksud dengan talenta di sana. Di dalam perumpamaan tentang talenta itu tersendiri. Nah, yang saya mau soroti di sini adalah bagaimana sikap dari hamba yang ketiga. Karena dua hamba yang pertama, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2. Mereka yang dua hamba ini dengan setia mengerjakan, langsung mengerjakan, langsung menjalankan, Alkitab bilang begitu. Begitu diberikan, dipercayakan, mereka segera menjalankan. Maka yang 5 bertambah 5 lagi jadi 10. Yang 2 bertambah 2 lagi menjadi 4. Tapi yang satu, waktu dia menerima, dia tidak segera menjalankan, tapi dia segera menggali lubang dan menyembunyikan, Bapak Ibu. Nah, saya mau soroti hamba yang ketiga pada perenungan kita siang hari ini. Karena ternyata ada sebuah konsekuensi yang sangat berat bagi kita, Bapak Ibu, ketika kita punya model seperti hamba yang ketiga ini. Hamba yang boleh dikatakan hidupnya tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Di ayat yang terakhir dari perumpamaan talenta ini, Tuhan Yesus bilang, campakkanlah hamba ini ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya orang yang model seperti ini, Bapak Ibu, ternyata akhir hidupnya di dalam kekekalan, bukan dalam kehidupan yang kekal, tapi dalam kematian yang kekal, Bapak Ibu. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu lihat, kalau boleh dikasih judul pada siang hari ini, judulnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita itu harus seperti apa? Dan apa yang membuat hamba ketiga ini tidak menjalankan tanggung jawabnya? Kita lihat yang pertama, sebagai poin yang pertama. Di ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Tadinya saya berpikir, Bapak Ibu, hamba yang ketiga ini mungkin melakukan itu semua. Itu sebagai bentuk wujud ekspresi kekecewaannya. Hujan turun tidak sama rata begitu. Oh, yang satu dikasih 5, yang satu lagi dikasih 2. Kenapa saya yang paling kecil? Tapi ternyata kalau Bapak Ibu baca secara teliti, nggak ada unsur itu. Tidak ada unsur iri hati, tidak ada unsur kekecewaan dari hamba yang ketiga ini. Karena jelas di sana dituliskan bahwa Tuhan memberikan kepada mereka yang 5, yang 2, dan yang 1. Masing-masing sesuai kesanggupannya. Ya, Tuhan yang tahu persis kapasitas dari masing-masing mereka. Dan orang hamba ketiga ini pun tidak mempermasalahkan tentang jumlah yang dipercayakan. Tapi ternyata yang menjadi sorotan dari Tuhan sebagai tuannya, Bapak Ibu, itu adalah tentang bagaimana tanggung jawab dari setiap hamba-hamba yang telah dipercayakan talenta tadi, hal yang penting tadi kepada mereka. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, yang membuat hamba yang ketiga ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Yang pertama, perhatikan, waktu dia sudah menerima talenta itu, dia bukan segera menjalankan seperti hamba yang pertama dan yang kedua, tapi dia segera menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang menarik di sini, dia masih menyebut tuannya ini pakai kata tuan. Dalam bahasa aslinya itu kurios, Bapak Ibu. Itu Tuhan artinya. Jadi hamba ketiga ini masih melihat bahwa yang memerintahkannya itu adalah Tuhan. Tapi yang pertama ini, Bapak Ibu, yang membuat dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya adalah ketidaktaatannya. Sementara dua hamba yang lain ketika dia menerima, dia tanpa menunda-nunda, tanpa berdalih, tanpa membuat excuse, Bapak Ibu, dia segera menjalankan sebagai bentuk wujud ketaatannya atas kehendak dari tuannya ini. Tapi yang ketiga ini ketika dia menerima, dia mulai ada alasan, nanti saya akan bahas di poin berikutnya. Dia mulai berdalih, dia ada excuse-nya, Bapak Ibu. Dan dia memilih untuk tidak taat terhadap kehendaknya. Itulah sebabnya ini juga jadi cerminan bagi kita semua. Kita semua adalah orang percaya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Yang punya keseharian pasti kita berdoa sama Tuhan. Yang kesehariannya kita pasti punya hubungan dengan Tuhan. Kita panggil dia Tuhan, tapi seringkali kita mengabaikan apa yang jadi kehendaknya bagi kita. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Perhatikan Bapak Ibu, bukan cuma sekedar kita bisa berseru sama Tuhan. Bukan cuma panggil dia Tuhan, bukan menganggap dia Tuhan saja dalam hidup kita ini. Tapi yang benar-benar tidak mengabaikan kehendaknya bagi kita.
Apa sih Pak itu kehendaknya? Kok nampaknya kayaknya kalau begitu kita dengar kehendak Tuhan buat kita, kayaknya sesuatu yang sulit untuk kita ketahui, sulit untuk dikerjakan ya. Enggak Bapak Ibu, simpel sekali sebetulnya. Terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab, sangat simpel sekali. Kita bisa mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita dalam kaitannya dengan tanggung jawab adalah ini. Jalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab Bapak Ibu. Sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami. Jadilah suami, ayah dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Sebagai seorang anak yang sebagai masih pelajar atau mahasiswa. Jadilah pelajar dan mahasiswa yang bertanggung jawab penuh dengan tugasnya itu. Sebagai seorang pekerja, orang yang karyawan yang masih bekerja. Jadilah seorang karyawan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab pada pekerjaannya. Sebagai seorang usahawan, entah dia punya toko, dia punya usaha tertentu. Jadilah orang pengusaha yang penuh tanggung jawab di sana. Sebagai orang yang punya profesi, jadilah orang yang bekerja secara profesi dengan penuh tanggung jawab. Sebagai orang Bapak Ibu dengan saya yang dipercayakan dengan harta benda kepemilikan, bertanggung jawablah secara penuh dengan semua harta milik yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Sebagai orang yang diberi kesehatan, bertanggung jawablah penuh dengan kesehatan kita. Dengan pola makan kita, pola istirahat kita, pola hidup kita yang benar yang harus kita jaga. Sesederhana itu Bapak Ibu. Kalau kita pengen tahu kehendak Tuhan dalam kaitannya dengan tanggung jawab. Saya perhatikan ternyata yang menjadi dasarnya seseorang itu tidak taat untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah dipercayakan dalam hidupnya. Dasarnya adalah ini Bapak Ibu, kekerasan hatinya. Saya temukan di Alkitab ayat ini sudah lama menjadi berkat buat saya. Saya ajak Bapak Ibu lihat dari Matius pasal yang ke-21. Mulai ayat 28 sampai dengan ayat 31. Di sini dikisahkan tentang dua anak kakak beradik. Dalam kaitannya dalam mereka mentaati apa yang jadi kehendak dari si ayahnya. Kita perhatikan. Matius 21 mulai ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah. Ini dalam kebun anggur. Itu adalah perintahnya. Itu adalah kehendak ayahnya. Pergi dan bekerjalah di kebun anggur. Jawab anak itu, anak yang sulung. Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Kelihatannya kayak baik Bapak Ibu. Kayak nurut. Baik Bapak, tapi dia tidak melakukannya. Berbeda dengan anaknya yang kedua. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal. Lalu pergi juga. Anak yang kedua nampaknya kayak keras Bapak Ibu. Dia menolak awalnya. Mungkin dia punya alasan. Mungkin dia takut. Mungkin dia merasa itu bukan kapasitasnya. Mungkin itu sulit dan sebagainya. Pasti ada pemikiran dia yang membuat dia menolak di awal. Tapi setelah dia menolak, akhirnya dia menyadari. Enggak bener ya kayak begitu. Dia menyesali Bapak Ibu tindakannya tadi. Dan dia akhirnya berubah. Dia mau mengerjakannya. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Perhatikan Bapak Ibu. Nampaknya yang pertama seperti baik. Kita seringkali lihat banyak orang-orang juga kayak begitu Bapak Ibu. Baik penampilan luarnya seperti ramah, ya shalom. Baik kayak gitu Bapak Ibu. Tapi hatinya keras. Kalau udah terbentur sesuatu, sulit ngampuni. Sulit untuk berubah. Sulit untuk maafin orang. Tapi ada orang yang nampaknya keras. Perangainya mungkin keras. Cara ngomongnya mungkin tegas Bapak Ibu. Tapi ketika dia berbenturan dengan sesuatu. Mungkin di awalnya juga dia berontak. Tapi dia mudah menyadari. Gak boleh begitu ya. Dan dia menyesali dan dia berubah. Bapak Ibu, Tuhan kasih pujian untuk yang terakhir. Untuk tipikal anak yang kedua. Intinya adalah untuk mereka yang melakukan kehendaknya. Bukan soal siap di awalnya, tapi finalnya dia melakukannya. Bapak Ibu perhatikan Saul, Raja Saul ini adalah raja yang nampaknya kayak baik. Waktu ditegur, dia tapi tetap cuek Bapak Ibu. Seolah-olah dia terima teguran itu, waktu dia bersalah.
Tapi dia tetap kembali lakukan hal yang salah. Beda dengan Daud. Daud perangainya keras. Dia seorang pahlawan. Dia orang yang banyak berperang. Perangainya keras Bapak Ibu. Tapi waktu Nathan tegur dia soal dosa dengan Batseba, yang dia lakukan dia segera ngaku. Dia gak berdalih. Dia gak cari-cari alasan. Dia bilang itu aku. Dan dia berubah. Kenapa sebabnya Daud bisa berkenan sama Tuhan? Itu sebabnya hatinya gak keras. Orang yang hatinya gak keras Bapak Ibu, bukannya berarti mudah, tapi tidak terlalu sulit bagi dia untuk melakukan kehendak Tuhan baginya. Itu yang menjadi dasar kenapa hamba yang ketiga ini tidak taat. Karena dasarnya ada hati yang keras. Dan biarlah kiranya semoga ini tidak ada pada kita Bapak Ibu. Hati yang lembut yang seharusnya ada pada kita. Sekalipun di awal mungkin kita menolak, tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk mau melakukan kehendak Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan apa? Tadi saya sudah jelaskan. Kehendak Tuhan itu simpel sebetulnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab. Lakukanlah semua yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa hamba yang ketiga ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya? Yang kedua ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ternyata hamba yang ketiga ini bukan cuma sekedar tidak mau dipersalahkan, bukan cuma tidak mau menjalankan, tapi dia juga malah menyalahkan Tuhannya Bapak Ibu, menyalahkan Tuhannya. Jelas tadi dikatakan di sini, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Itu menunjukkan sebuah sikap dia sedang mengkambing hitamkan Tuhannya Bapak Ibu. Jadi sikap yang kedua, kenapa seseorang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupannya ini terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Karena orang itu punya kebiasaan. Nama kebiasaannya adalah mencari kambing hitam Bapak Ibu. Selalu mencoba mempersalahkan orang lain atas setiap peristiwanya. Atas kekalahan yang terjadi, atas kesalahan yang terjadi, atas kerugian yang dialami, dia selalu persalahkan sesuatu. Bisa itu orang, bisa itu keadaan, bahkan itu juga bisa adalah Tuhan. Jangan sampai punya victim mentality Bapak Ibu. Mentalitas korban. Orang yang mencari kambing hitam itu adalah orang yang punya mentalitas korban. Kamu sih salah, Tuhan sih yang salah, keadaan sih memang begini. Jadi dia adalah korbannya. Selama kita punya mentalitas korban seperti ini Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, atas kekalahan yang sedang berlangsung, atas kerugian yang sedang kita alami. Kita lepas tanggung jawab, kita menghindari memegang tanggung jawab itu. Kita sedang tidak siap menerima konsekuensi dari semuanya itu. Dan waktu kita nggak siap menerima konsekuensinya, kita lepas tanggung jawab dari itu semua, kita tidak pernah belajar sesuatu darinya Bapak Ibu. Itu sebabnya orang yang mencari kambing hitam, yang melepaskan tanggung jawab, nggak siap terima konsekuensi, maka orang seperti ini tidak pernah bisa belajar berkembang. Kapasitasnya hanya segitu-gitunya aja Bapak Ibu. Persis seperti hamba yang ketiga ini. Dia hanya menerima 1 talenta, dia salahkan tuannya sebagai tuan yang kejam. Akhirnya kapasitasnya tidak pernah berkembang. Kemampuan dia tidak pernah bertambah. Pengetahuannya tidak semakin berkembang. Kebijaksanaannya tidak pernah semakin bertambah. Hanya segitu-gitunya aja. Bapak Ibu dan saya di akhir zaman ini perlu belajar untuk berani mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Atas kekalahan yang kita alami Bapak Ibu. Berani mengambil tanggung jawab atas kerugian yang kita alami. Karena pasti Tuhan itu Tuhan yang baik. Tidak pernah Ia mengizinkan sesuatu sama kita untuk mencelakakan kita. Itu prinsipnya. Hamba yang ketiga ini sudah punya salah persepsi kepada Tuhannya. Tuhan kita Bapak Ibu tidak pernah bermaksud buruk atas semua peristiwa. Termasuk kekalahan, termasuk kesalahan, dan termasuk kerugian yang kita alami. Karena Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Tapi hamba ketiga ini punya persepsi yang berbeda. Dia memandang tuannya adalah kejam. Dan akhirnya dia mempersalahkan tuannya. Dan dia tidak pernah berkembang apa-apa. Coba perhatikan Yosua pasal 7 ayat yang ke-7.
Alkitab ini ternyata memang kalau saya baca dan Bapak Ibu kalau baca akan ketemu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang pernah mencari kambing hitam atas segala kekeliruan yang sedang terjadi Bapak Ibu. Dimulai daripada masa penciptaan manusia pertama saja, Bapak Ibu sudah tahu ini kisah klasik Bapak Ibu. Waktu Tuhan tanya, kan dari mana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Adam segera menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sebelahku. Perhatikan Bapak Ibu, dua pribadi disalahin sama Adam. Perempuan dan engkau yang menempatkannya di sampingku. Hawa yang disalahkan, Tuhannya juga disalahkan. Adam lepas tanggung jawab. Hawa yang menerima itu sama, enak aja. Ini si ular nih gitu kan. Si ular bingung dia mau nyari siapa lagi. Dan perhatikan Yosua, masih banyak di Alkitab kalau Bapak Ibu baca. Pribadi-pribadi yang mencoba melepas tanggung jawab dengan mengkambing hitamkan sesuatu. Yosua pasal 7 ini Bapak Ibu mengisahkan tentang bangsa Israel. Ketika mereka kalah peperangan terhadap bangsa Ai. Bangsa Ai ini adalah bangsa yang kecil. Bangsa yang hanya sampai bilang gini, gak usah dengan semua orang ke sana. Cukup kirim 3.000 orang saja. Artinya ngapain dengan semua kekuatan kita harus lawan mereka. Mudah ditaklukkan. Tapi ternyata mereka kalah dengan bangsa yang kecil ini. Nah waktu terjadi kekalahan, inilah ekspresi Yosua Bapak Ibu. Perhatikan. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan? Perhatikan Bapak Ibu, kalimat ini saja sudah menunjukkan. Ada sebuah tuduhan kepada Tuhan. Tuhan sedang dijadikan kambing hitam oleh Yosua. Mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik. Nah ini seolah Yosua kasih nasihat sama Tuhan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Ketika kekalahan terjadi, inilah kecenderungan dari banyak orang Bapak Ibu. Dia coba mencari kambing hitam, siapa yang layak dipersalahkan. Itulah sebabnya saya sendiri juga Bapak Ibu kalau di dalam pelayanan kedukaan. Saya berkali-kali suka mengingatkan kepada keluarga, jangan saling mempersalahkan. Sebab biasanya begitu. Pada saat orang tuanya meninggal atau siapa yang meninggal, biasanya suka ada yang dikambing hitamkan. Kamu sih terlambat bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Ada saja alasannya untuk itu. Memang itu kecenderungan manusia. Tapi perhatikan dalam kasusnya bangsa Israel di kitab Yosua ini. Ketika mereka kalah dan Yosua mempersalahkan Tuhan atas semua peristiwa ini. Tuhan bilang gini, itu semua terjadi karena ada seorang bernama Akan bin Karmi. Dia jadi penyebab atas semua kekalahan itu. Dia telah mengambil barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Tapi dia sembunyikan dan dia ambil. Pada saat mereka sudah bereskan itu, peperangan berikutnya mereka bisa menang. Artinya begini Bapak Ibu. Pada saat kesalahan terjadi, pada saat kerugian kita alami, pada saat kita inginnya mempersalahkan sesuatu, mengkambing hitamkan sesuatu, sebetulnya di sana kalau kita mau diam sejenak dan menangani secara tenang dan dewasa Bapak Ibu. Kita seharusnya lewat semua tadi itu bisa belajar untuk koreksi diri. Dan bisa belajar untuk memperbaiki diri. Kita ambil tanggung jawab itu. Dan kita mulai memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Kita mulai koreksi ke dalam diri kita apa yang harus kita benahi. Dan orang yang seperti ini, yang berani mengambil tanggung jawab, siap menerima konsekuensinya. Maka dia akan banyak belajar sesuatu dari kekalahan itu, dari kesalahan itu Bapak Ibu. Dan dia akan menapaki hari ke depan. Pasti dengan lebih dewasa dan lebih matang. Itulah maksudnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita jangan mempersalahkan sesuatu kepada hal yang lain. Karena selama kita mempersalahkan sesuatu, perhatikan ini. Sesuatu itu seolah-olah menjadi benteng bagi kita. Jadi tembok. Kita memang berlindung di belakang benteng itu Bapak Ibu. Dengan berlindung kita lepas dari tanggung jawabnya. Lepas dari konsekuensinya, ya memang. Tapi jangan salah, tembok yang sama yang akan jadi penghalang bagi kita. Untuk kita bisa menerima sesuatu yang lebih baik. Karena ada tembok yang namanya kambing hitam ini Bapak Ibu. Makanya saya ingin menyampaikan lewat apa yang dialami oleh hamba yang ketiga ini. Kita jangan selalu mencoba mencari kambing hitam. Tapi kita berani mengambil tanggung jawab. Dan siap menerima konsekuensinya. Dan bagi orang-orang yang seperti ini, mereka akan banyak belajar dari kehidupan ini. Dan mereka akan dibentuk dengan semakin lebih matang untuk menghadapi hari-hari yang ke depannya. Yang ketiga yang terakhir. Imam musik boleh siap-siap. Ayat 25. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah.
Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu hamba yang ketiga ini, bukan cuma sekedar di awal dia tidak taat. Lalu dia akhirnya mencari kambing hitam atas ketidaktaatannya. Tapi dia juga mencari alasan mengapa dia melakukan semuanya itu. Wah, ini pribadi yang ketiga ini, hamba yang ketiga ini Bapak Ibu, kalau boleh saya julukin adalah orang yang pandai membuat alasan. Dia bilang di sini, aku melakukan semuanya itu karena itu maksudnya. Karena itu berarti kan dia bilang gini, semua yang aku lakukan itu artinya karena aku itu takut, lalu aku pergi menyembunyikan. Jadi setiap orang, artinya ini mau gambaran begini, orang itu selalu punya alasan mengapa dia tidak melakukan. Orang selalu punya alasan kenapa dia ini ngalami kekalahan dan sebagainya. Betul Bapak Ibu, dalam realitanya kita pasti karena ada alasan tertentu kita mengalami kekalahan. Tapi maksud dari poin ini adalah orang hamba yang ketiga ini adalah tipikal orang yang selalu mencari alasan. Orang yang selalu mencari alasan adalah orang yang tidak siap kembali untuk bertanggung jawab. Dengan semua hal yang terjadi tadi. Gak siap bertanggung jawab. Dia lepaskan tanggung jawab itu dengan dia membuat alasan. Itulah sebabnya Benjamin Franklin pernah berkata gini Bapak Ibu. Kalau orang hanya baik dalam membuat alasan, maka orang itu tidak akan baik dalam bidang yang lain. Artinya kalau dia hanya pandai, hebat dalam mencari alasan, maka dia tidak akan pandai dan tidak akan hebat di bidang yang lain. Karena dia hanya tahu untuk membuat alasan. Selama kita membuat alasan, kita tidak akan pernah menemukan jalan. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Selama kita hanya mencari alasan, kita tidak akan pernah menemukan jalan. Padahal kalau kita mencoba mencari jalannya, berdoa minta hikmah sama Tuhan untuk menemukan jalannya, jalan keluarnya. Justru lewat jalan itulah kita bisa menemukan perubahannya. Akan menemukan hasilnya. Makanya kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu. Tidak mungkin kita punya alasan dan kita ingin produktif, ada hasil dalam waktu bersamaan. Itu tidak mungkin. Itu adalah sebuah pilihan. Kalau kita hanya cari alasan, kita tidak akan produktif. Tidak akan pernah ketemu hasilnya. Tidak akan pernah ketemu jalan keluarnya. Itulah sebabnya yang dialami oleh hamba yang ketiga ini juga. Hamba yang ketiga ini tidak produktif. Gak ada hasil apa-apa. Berbeda dengan dua hamba yang lain, yang 5 bertambah 5. Yang 2 bertambah 2. Justru yang terjadi, akhirnya apa yang ada pada hamba yang ketiga ini diambil oleh tuannya dan diberikan kepada mereka yang sudah punya 10. Karena orang yang hanya mencari alasan, orang itu tidak akan produktif. Orang itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang berguna. Berhentilah berbuat alasan Bapak Ibu. Kita hanya akan selalu punya alasan dalam hidup kita ini. Kita akan selalu punya alasan untuk kenapa kita terlambat, kenapa kita tidak bisa melakukan, dan segala sesuatu kita akan punya alasan. Tapi minimal di sini saya menemukan ada 3 hal bahaya. Kenapa kalau orang selalu berbuat alasan, inilah dampaknya, bahayanya. Yang pertama Bapak Ibu, akan muncul kebiasaan menunda. Orang yang selalu cari alasan akan muncul kebiasaan menunda. Menunda itu adalah sama saja tidak sebetulnya. Menunda bisa beresiko lupa. Menunda itu sama saja tidak akan dikerjakan. Hanya bahasanya yang lebih halus. Lalu yang kedua Bapak Ibu bahayanya adalah orang yang suka mencari alasan akan hilang kepercayaan dari orang lain. 1 kali mungkin dia bikin alasan atas keterlambatannya. 2 kali dia bikin alasan lagi atas keterlambatannya. Lama-lama berulang, orang akan percaya dengan alasan kita. Dan orang yang seperti ini memang akan hilang kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan produktif. Jadi mari Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta ini. Jadilah orang-orang yang taat sama kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak sulit. Apa yang jadi kehendak Tuhan bagi kita, sudah saya jelaskan tadi. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita, untuk menjadi tanggung jawab kita, kerjakan itu dengan sebaik mungkin. Sampai kapan pasti harus kerjakan? Sampai kedatangan Yesus yang kali kedua. Atau sampai saya yang dipanggil pulang sama Tuhan. Itu batas akhirnya. Biarlah pada saat aku datang kata Tuhannya itu, aku sedang mengerjakan tugas itu dengan baik. Mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik. Tidak dengan sedang menunggu, menanti dia menyembunyikan, tidak mengembangkan apa yang ada pada kita. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Artinya tetap produktif sampai akhir hidupnya kita ini. Yang mengerti katakan amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, jangan cari kambing hitam. Jangan mempersalahkan sesuatu. Entah itu orang lain, entah itu keadaan, bahkan itu Tuhan.
Orang yang demikian tidak akan pernah belajar sesuatu dari setiap kegagalan, kesalahan, atau kerugian yang pernah dialami. Dan yang ketiga, stop membuat alasan. Daripada kita mencoba terus mencari alasan, lebih baik kita cari jalan. Karena orang yang mencari jalan akan ketemu perubahan hidupnya. Orang yang cari jalan akan ketemu hasilnya, akan ada produktivitasnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Hanya setiap kali kita masuk perjamuan kudus kita selalu diingatkan. Karena ini adalah perjamuan yang suci. Perjamuan yang kudus dari Tuhan. Undangan untuk sehidangan semeja dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dalam keadaan yang benar. Bapak Ibu masing-masing semua berdoa saat ini. Minta Tuhan ampuni atas setiap dosanya kita. Dan minta kita juga untuk lepaskan pengampunan atas orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Supaya hati kita benar di hadapannya Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu sejenak, kita berdoa sama Tuhan. Ya Bapa, berkati kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini kami kembali mendapat undangan sehidangan di dalam perjamuan yang suci bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang ampuni dan layakkan hati kami, hidup kami, supaya kami berkenan di hadapannya Bapa. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Biarlah pengampunan yang kami mintakan dari Tuhan bukan sekedar pada saat perjamuan kudus akan kami lakukan. Tapi biarlah ini menjadi sesuatu gaya hidup kami. Kami bawa hidup yang benar di setiap harinya kami. Dan mampukan kami, ajar kami itu kami juga bisa lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti dan merugikan kami. Layakan kami ya Tuhan saat ini. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan yang kudus ini. Layakan kami. Kami masuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan roti dan anggur kita. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dengan anggur? Boleh angkat tangannya. Nanti akan dilayani oleh diaken. Ada di belakang. Ada lagi. Ada di bagian depan. Masih adakah lagi Bapak Ibu? Boleh angkat tangannya, nanti akan dilayani. Sudah semua ya? Yuk mari Bapak Ibu. Sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Oh terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ucapkan terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini, buat perjamuan kudus yang sudah kami boleh nikmati, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah setiap kami boleh kedapatan semuanya Tuhan, baik yang ada di ruangan ini yang juga yang mendengar lewat rumah melalui ruang Zoom. Biarlah setiap kami adalah termasuk golongan dari hamba-hambamu yang baik dan yang setia, yang kau jumpai setiap kami, melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar, dengan baik. Ketika engkau nanti datang untuk kali yang kedua. Atau ketika kami menjumpai hari kematian setiap kami masing-masing. Tuhan berkati buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Berkati keluarga lepas keluarga. Berkati apapun yang jadi doanya dan pergumulan kami. Tuhan kau yang tahu apa yang jadi masalah yang sedang kami hadapi. Beri kami kekuatan Tuhan. Lepaskanlah anugerah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga dalam keseharian yang mereka jalani, mereka akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amen. Dan mereka akan menemukan kemenangan bersama dengan Tuhan. Amen. Karena kami percaya Tuhan, setiap kemenangan yang kami raih bersama dengan Tuhan, maka kami akan jadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Amen. Kami akan menceritakan dan mengisahkan betapa baiknya dan betapa hebat Tuhan yang kami sembah selama ini. Biarlah jadikanlah setiap kami saksi-saksi Allah yang efektif bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hambamu, bagi para pemimpin rohani kami. Gembala pembina beserta dengan wakilnya. Untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Jakarta juga yang ada di Bandung Tuhan. Berkati seluruh pemimpin rohani kami. Biarlah mereka senantiasa ada dalam keadaan yang baik. Selalu diberi kesehatan yang baik. Seluruh tugas keseharian mereka diberkati Tuhan. Dan keluarga mereka pun dilindungi oleh Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa ini. Biarlah selalu ada anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Sehingga apapun yang sedang dihadapi, segala kemelut yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, Tuhan beri hikmat untuk para pemimpin di bangsa ini. Sehingga mereka dengan hikmat dan hati yang bijak, mereka tahu apa yang harus dikerjakan dengan benar. Dan mereka akan memutuskan segala sesuatu dengan tepat.
Bapak terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sebentar pulang akan membawa persembahan. Baik persembahan virtual maupun juga persembahan secara fisik. Berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang telah membawanya dengan sukacita. Karena kami sadari semua ini juga adalah berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan kami. Dan Tuhan juga berkati itu gereja ini yang mengelola setiap persembahan yang masuk. Biarlah semuanya itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami pulang, kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat dari Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saya diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu sebelum pulang bisa silakan duduk sebentar Bapak Ibu. Karena kita akan dengar beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh pihak gereja. Silakan multimedia. Nah Bapak Ibu sambil saya jelaskan pengumuman yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah pengumuman dari sekolah minggu. Di mana nanti hari ini anak-anak sekolah minggu itu akan membuat frame foto seperti yang ada di gambar sana. Mereka akan menghiasnya dan minggu depan. Jadi minggu depan Bapak Ibu ya, minggu depan hasil karya mereka ini akan dijual. Nanti di bagian depan dijualnya pada minggu depan. Dan semua uang yang masuk Bapak Ibu itu akan dialokasikan untuk acara charity program. Yaitu untuk diberikan kembali kepada jemaat-jemaat di tempat ini yang dalam kondisi keuangan yang kurang mampu. Sehingga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti membeli hasil karya anak-anak sekolah minggu ini, Bapak Ibu diberkati untuk memberkati bagi jemaat-jemaat yang kurang mampu. Ya. Jadi minggu depan akan diperjualkan, hari ini sedang dibuat. Silakan dilanjutkan. Nah yang kedua ini Bapak Ibu, ini adalah ajakan bagi para ibu untuk LCR, Ladies Community Regency. Jadi untuk ibu-ibu khususnya saya dorong untuk bisa terhisap di dalam komunitas LCR ini. Sehingga ibu-ibu semua bisa terus bertumbuh secara kerohanian dan punya support system. Punya orang-orang yang dekat dengan ibu-ibu semua. Dan ini baik untuk pertumbuhan rohani kita. Mengenai hari dan tanggalnya ini memang berbeda-beda. Nanti ibu-ibu kalau ingin tahu lebih jelas informasinya. Setelah ibadah bisa menghubungi para diakones yang ada di tempat ini untuk mengetahui info. Jam, harinya dan sebagainya ya. Silakan Weekly News bisa ditampilkan. Shalom. Saya yakin dan percaya semua merasakan hadirat Tuhan dan sukacita yang luar biasa dimanapun saudara beribadah saat ini. Bersama saya Eva Elvira, mari kita simak beberapa informasi mengenai kegiatan seputar GBI Sukawarna yang kami rangkum dalam Weekly News. Yeah, Jesus, you're above everything, and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything, 'cause you're greater. Pelayanan pelepasan besok Senin 19 September 2022 diliburkan. Dan untuk seterusnya setiap minggu ketiga pelayanan pelepasan diliburkan. Kami informasikan bahwa ibadah WBI Gede Bage yang semula pada tanggal 28 September 2022 dirubah menjadi tanggal 21 September 2022. Kedamaian sejati hanya kita temukan di dalam hadiratnya. Dan tentunya hadiratnya dapat kita rasakan saat kita bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir di Worship Night on Site pada hari Rabu 21 September 2022 pukul 18.30 bertempat di Aruna 19. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan,
Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Demikianlah berkat seminggu ini, saya Eva Elvira beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah pengumuman dari gereja. Terima kasih Bapak Ibu, have a blessed Sunday. Tuhan berkati Bapak Ibu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. You